kita selesai itu mau membaca tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa nafa'alhum wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wa intifa' wa ifadah wa istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-ittira'a wa shillah wa mardatih wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Itu tadi sampai di bait la yaktsuru hammuk ma qaddir yakun. Jangan kesedihanmu itu menjadi-jadi. Ma qaddir yakun, sebab apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala itulah yang terjadi. Saya katakan tadi, bukannya orang tidak boleh bersedih. Manusia itu ya dia pasti pernah mengalami kesedihan di dalam hidupnya, itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi yang dilarang di sini adalah kesedihan yang bertumpuk-tumpuk, menjadikan dia menggerutu, kemudian tidak terima atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengalami suatu kejadian, kemudian kita gusar, kita marah atas kejadian itu, lalu kita protes terhadap apa yang terjadi di dalam hidup kita, itu juga tidak akan membawa perubahan apa-apa atas kejadian yang kita alami, justru menambah rasa sakit di atas rasa sakit. Plus kita juga tidak lulus saat mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak tergolong orang yang bersabar. Sama ketika Rasulullah SAW melewati seorang wanita yang sedang menangis karena suaminya baru saja wafat. Kata Rasulullah SAW, isbiri, wanita, sabarlah kamu. Wanita ini tidak kenal yang berbicara dengan dia ini adalah Nabi Muhammad SAW. Dia tahu Rasulullah, dia beriman kepada Rasulullah, tapi belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi dia tidak tahu yang bicara itu adalah Nabi Muhammad. Waktu Rasulullah bilang, isbiri, marah wanita tadi. Kamu tidak tahu apa yang saya rasakan. Kamu enak saja tinggal bilang sabar. Kamu tidak tahu apa yang saya rasakan. Sama seperti orang zaman sekarang, kalau dinasihati, kamu tidak mengalami apa yang saya alami. Enak kamu tinggal ngomong sabar. Kemudian ditinggal oleh Rasulullah SAW. Terus ada sahabat yang dengar, diberitahu itu tadi yang berbicara denganmu adalah Rasulullah SAW. Terkejut wanita tadi, berdiri dia lari menghampiri Rasulullah SAW di kemah. Masuk, dia bilang, ya Rasulullah, saya minta maaf, saya tidak tahu kalau engkau itu adalah Muhammad SAW. Sekarang saya sabar, kata wanita itu. Iya, maksudnya saya terima nasihatmu. Sekarang saya sabar, kata Rasulullah SAW. As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika kamu dihadapkan pertama kali terhadap ujian, masalah itu. Jadi sabar, orang dihitung sabar atau tidak, itu terhitung dari respon pertama dia ketika menghadapi masalah. Kalau responnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan hanya sekedar ucapan, tapi memang dari dalam lubuk hatinya dia menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia menjalaninya dengan cara yang terbaik, maka dia itulah orang yang bersabar. Tapi kalau respon pertama ketika menghadapi ujian tadi, yang keluar adalah kata-kata gusar, tidak terima terhadap ketentuan Allah SWT, setelah beberapa saat baru dia diam, ya saya mau sabar sekarang. Sudah terlambat. Sabar itu ketika ucapan kamu, respon kamu pertama kali ketika kamu dihadapkan oleh ujian tadi, walaupun tidak ada kata terlambat sama sekali. Artinya yang sabarnya setelah itu tadinya gusar kemudian jadi sabar, itu masih lebih bagus daripada yang gusar terus menerus tidak pernah sadar untuk bersabar. Sebab kegusaran itu
sukhut atau tidak terima atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itu akan menghadirkan beban di atas beban di dalam hidup seseorang. Toh yang dia alami juga yang ditentukan Allah itu yang terjadi, nggak mungkin bisa berubah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan bagi kita di dunia wal akhirat. Semoga Allah tidak memberikan kepada kita ujian yang kita tidak mampu sabar, tidak mampu menerima. Tapi kita mau tidak mau di dunia ini pasti sudah berbagai macam ujian yang kita jalani. La yakturu hammuk ma qaddir yakun fikrak wa ikhtiyarak da'huma warak. Kata beliau. Fikrak, planning kamu, pikiran-pikiran kamu, wa ikhtiyarak, dan usaha-usaha kamu, da'huma warak, letakkan semua itu di belakangmu. Berarti kalau da'huma warak, wa tadbir aidan, begitu pula tadbir itu yang planning, pikiran itu rencana-rencana, tadbir itu planning-planning yang sudah kamu atau siasat yang sudah kamu jalankan, ya. Semuanya itu letakkan di belakang kamu. Maksudnya letakkan di belakang itu, kalau diletakkan di belakang, jangan jadikan pikiran, usaha, pikiran, ikhtiar, dan tadbir, siasat yang kamu lakukan itu, jangan kau jadikan sebagai imam kamu di dalam hidup. Jangan kamu menyembah pikiranmu sendiri, jangan kamu sembah usahamu sendiri, jangan kamu menyembah siasat-siasat yang sedang kamu jalankan. Karena sebetulnya pikiran kamu, ikhtiar kamu, dan siasat kamu itu hanyalah alat dalam menjalani hidup. Hanya alat dalam menjalani hidup. Tapi pikiran dan ikhtiar kamu itu tidak bisa menjadikan kamu mencapai apa yang kamu inginkan. Pikiran dan ikhtiar kamu itu, jadi singkatnya, pikiran dan ikhtiar kita itu tidak akan mendatangkan manfaat buat kita dan tidak akan mendatangkan madharat buat kita. Nah, terus untuk apa pikiran dan ikhtiar kita? Itu hanya sebagai alat bentuk daripada usaha kita, kesungguhan kita dalam mencapai sesuatu yang kita inginkan. Tapi sebetulnya yang mendatangkan itu bukan pikiran kita, bukan ikhtiar kita, bukan siasat kita. Salah satu contohnya, dan segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang bermadharat dan tidak ada yang bermanfaat. Karena yang bermadharat dan bermanfaat itu sebetulnya hanya yang mendatangkan madharat dan manfaat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasi yang kita makan itu hanya sebagai alat untuk menyambung hidup, tapi nasi itu tidak bisa mengenyangkan kita. Air yang kita minum hanya sebagai alat untuk menghilangkan rasa haus, tapi air itu tidak bisa menghilangkan dahaga kita. Itu hanya sebagai alat saja. Ketika kita lapar, kita ambil nasi, kita makan. Waktu kita makan ini, makannya kita ini hanya sebagai ikhtiar untuk menghilangkan lapar. Yang mendatangkan rasa kenyang itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan rasa kenyang saat kita makan nasi. Ketika Allah menciptakan rasa kenyang saat kita makan nasi, berarti sebetulnya ketika kita mengambil nasi, ikhtiar kita itu makan nasi, itu sebetulnya tidak mendatangkan apa-apa. Itu hanya bagian dari kehidupan
yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang diperintahkan kita untuk berikhtiar. Tapi kita tidak boleh menganggap ikhtiar kita itu segala-galanya yang bisa mendatangkan kebaikan untuk kita atau mendatangkan madarat untuk kita, karena hakikatnya yang mendatangkan manfaat dan madarat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula ketika kita ngambil air satu gelas waktu kita dahaga, nanti kita mau buka, waktu kita minum, insya Allah sehat walafiat, kita minum, yang menghilangkan dahaga kita alhamdulillah minum air enak. Padahal yang menghilangkan dahaga kita bukan air. Yang menghilangkan dahaga, yang menjadikan kita puas saat kita minum air, kepuasan itu datangnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kita minum air. Wa illa Rasulullah SAW mendoakan Sayyidah Fatimah Zahra, putrinya, ya Allah, hilangkan dari dalam diusap oleh Rasulullah tubuhnya, hilangkan dari dalam dirinya alamul ju', rasa perihnya lapar. Selama-lamanya ya Allah, jangan jadikan putriku ini merasakan rasa perihnya lapar. Nggak makan berhari-hari nggak sakit. Sayyidah Fatimah. Jadi didoakan oleh Rasulullah, dia tidak bergantung dengan nasi, tidak pernah lapar. Sayyidah Fatimah. Sayyidina Ali suatu ketika didapati oleh sahabatnya di musim panas, dia pakai baju kebal. Musim panas Sayyidina Ali pakai baju kebal. Berapa kali musim dingin didapati dia pakai baju tipis. Sayyidina Ali berkata, ini nggak kedinginan ini, musim dingin pakai baju tipis. Ada Sayyidina Ali enggak. Kenapa kok bisa seperti itu? Saya waktu perang Khaybar didoakan oleh Rasulullah SAW, ya Allah, Allahumma fihi adza as-sayf wasyita. Ya Allah, hilangkan dari Ali bin Abi Thalib ini gangguan musim panas, dingin, panasnya musim panas dan dinginnya musim dingin. Jadi dia tidak bisa, kadang-kadang dia tidak tahu musim panas atau musim dingin, karena dia di musim panas tidak rasa kepanasan, di musim dingin tidak rasa kedinginan. Nah, itu semua alat yang mendatangkan rasa dingin, rasa panas Allah SWT. Kita waktu kedinginan pakai jaket, bukan jaket kita yang bisa melindungi kita dari dingin, Allah yang menghangatkan kita. Begitu juga ketika kita musim panas kita pakai payung, yang melindungi kita dari rasa panas bukan payung kita, itu hanya alat saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi kita dari panas. Sama juga ketika Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib waktu di peperangan Karbala, musuhnya Sayyidina Husain ini menyombongkan diri, kamu akan mati kehausan ini. Sungai ada di dekat kita, sungai Furat. Sungai ada di dekat kita. Kamu lagi mati semua kehausan. Sungai kita kuasai. Sayyidina Husain bilang, ini anak saya kehausan, anaknya masih kecil. Ali al-Asghar. Dia punya anak 3 dari cintanya sama ayahnya. Dia punya anak 3 semua dinamai Ali. Yang satu Ali Akbar, yang satu Ali Ausat, yang satu Ali Asghar. Ali besar, Ali tengah, Ali kecil. Ali Akbar meninggal. Ali Ausat itu Ali Zainal Abidin. Waktu perang Karbala sakit, tidak bisa ikut perang. Nah, kalau itu ikut perang mati semua, tidak ada keturunan yang Zainal Abidin. Ali Asghar ini masih bayi, kata Zainal Abidin, ini anak kecil biar dia minum. Dihujani panah, kena panah, mati tertembus sana. Oh, kamu bakal mati semua, kamu gak tahu. Musuh-musuhnya Imam Husain itu, yang di dekat Sungai Furat, angkat tangan karena kezalimannya luar biasa. Ada satu orang yang mengejek Imam Husain. Imam Husain angkat tangan, Allahumma ambikhu atasya. Ya Allah, matikan dia dalam keadaan haus.
begitu selesai doa, orang ini kehausan di tengah-tengah air yang melimpah. Usguni, lari dia, kasih minum, kasih minum sama orang, dikasih minum sampai airnya keluar dari mulutnya. Usguni, saya ini hausnya keluar biasa, sampai mati dalam keadaan haus di tengah-tengah air. Mati dalam keadaan haus di tengah air. Berarti kan air tidak bisa menghilangkan dahaga. Di tengah-tengah air itu dia tidak, di tengah air dia mati kehausan. Kok bisa? Ya karena air itu tidak menghilangkan dahaga. Yang menghilangkan dahaga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap kita itu punya ikhtiar. Jangankan ikhtiar yang besar, makan. Ketika kita makan, jangan pernah berpikir bahwa nasi ini yang menghilangkan rasa lapar kita. Ini hanya sebagai alat yang menghilangkan rasa lapar hanya Allah. Ketika kita haus, jangan pernah kita memiliki keyakinan air ini yang menghilangkan rasa haus kita. Jadi yang menghilangkan rasa haus kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, ini kita kan berbicara keyakinan ya. Kalau kita punya keyakinan seperti ini, ya kita akan hidup tenang. Kemudian buat tadbir, siasat, rencana yang kita lakukan. Taruh di belakang juga. Kita harus punya planning. Tapi planning kita itu nanti nggak ada apa-apanya. Sudah planning kita itu hanya menunjukkan kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada hakikatnya ikhtiar planning kita itu bagian dari doa, dari permintaan kepada Allah, kesungguhan dalam meminta. Tapi ujung-ujungnya nanti yang jalan adalah apa yang diinginkan Allah. Salah satu contohnya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW waktu mau hijrah, oleh Allah diperintahkan Nabi Muhammad untuk berusaha, untuk berpikir, buat rencana. Padahal kalau Allah mau bisa nggak dipindah sama Allah langsung ke Mekah, ke Madinah. Satu kedip mata saya Madinah. Sebelum hijrah itu ada peristiwa Mi'raj, dipindah sama Allah dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis, sampai nembus 7 langit. Tempat tidurnya masih anget, Rasulullah. Apalagi cuma ke Madinah, harusnya sama Allah bisa dipindah satu kedip mata sampai Madinah. Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mau Nabi punya ikhtiar, suruh berikhtiar, suruh berpikir. Itu bagian dari kesungguhan. Nabi kemudian punya planning, punya siasat, sampai Sayyidina Ali disuruh tidur di tempat tidurnya. Tapi kemudian yang mengeksekusi siasatnya Rasulullah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah ini hanya menjalani takdir saja, berikhtiar karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali disuruh tidur, dia punya rencana dengan Sayyidina Abu Bakar, nanti keluarnya malam ini. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, saya sudah beli 2 unta. Sudah saya beli 2 unta. Hah? Kamu beli 2 unta? Yang satu buat kamu ya Rasulullah. Saya mau beli unta saya sendiri dan beli ini unta harganya berapa diganti oleh Rasulullah SAW. Rencana sama Sayyidina Abu Bakar sudah ditunggu di tempat Fulan di Mekah. Rasulullah mau keluar ditunggu sama pemuda-pemuda kafir ini dari setiap kabilah. Allah yang mengeksekusi, ditidurkan semua oleh Allah SWT. Rasulullah punya planning, tapi kan yang bisa tidurkan Rasulullah tidak bisa tidurkan. Yang tidurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ngambil pasir, Rasulullah diletakkan pasir di setiap kepala pemuda itu mau menghinakan mereka. Nih, kalian punya rencana, Allah juga punya rencana. Wa makaru. Kalau kita mengandalkan ikhtiar kita di dalam hidup dan logika kita, harusnya tidak mungkin bisa lolos. Nabi Muhammad SAW itu setiap kabilah, pemuda setiap kabilah ada di situ nunggu di depan rumahnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mau keluar dari mana? Tidak bisa, dikepung semuanya, tidur semuanya. Rasulullah keluar sampai ditaruh pasir di kepalanya, tidak ada yang sadar.
Satu, jalan Rasulullah sembunyi-sembunyi. Kenapa dipilih malam hari? Supaya tidak kelihatan. Waktu jalan dengan Sayyidina Abu Bakar, tahu di depan ada Abu Jahal. Mau sampai perbatasan Mekah, di depan Rasulullah ada Abu Jahal. Nabi kemudian membaca ayat ini, ini Hizbul Bahar. Hah? Nggak ada, Yasin. Yasin apa itu ayatnya? Jangan semua satu-satu. Waja'alna min baini aydihim saddan waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'arsaynahum fahum la yubsirun. Masalah dari jauh Rasulullah cuma baca doa itu. Sayyidina Abu Bakar jalan sama Rasulullah, min baini aydihim saddan, ditutup, belakangnya ditutup, fa'arsaynahum fahum la yubsirun, dibungkus sehingga mereka itu tidak bisa melihat. Jalan bersama Rasulullah, Rasulullah ada di sebelahnya Sayyidina Abu Bakar. Abu Jahal ini tanya ke Rasulullah, mana temanmu Muhammad? Tanya sama Abu Bakar, mana temanmu Muhammad? Rasulullah ada di sebelahnya. Ente lihat tak? Katanya Abu Bakar, kamu lihat tak? Nggak kelihatan saya. Kamu nggak lihat kok tanya saya. Padahal ada di sebelahnya Sayyidina Abu Bakar. Sudah bohong. Sudah bohong. Jalan lewat Abu Jahal, jalan, ikhtiarnya Nabi itu masih berlanjut, rencananya juga berlanjut, bukan kemudian sama Allah Subhanahu Wa Taala pasif dia, enggak, dikejar sama orang-orang musyrik itu, akhirnya ketahuan, dikejar. Rasulullah nginep di gua Hira sampai beberapa hari. Asma, anak putrinya, di gua, pertama di gua Hira dulu. Pertama gua Hira dulu. Asma itu yang mondar mandir makanan. Habis itu jalan lagi sampai Gua Thur. Itu bagian dari planningnya Nabi. Tapi harusnya kalau logika gampang dipegang. Tapi Allah yang mengeksekusi di Gua Thur itu. Katanya Sayyidina Abu Bakar, kita lihat satu-satu. Gua Thur ini kan menjorok ke bawah. Satu-satu orang kafir ini ada di atas kita nih. Sayyidina Abu Bakar kelihatan satu-satu. Tapi tidak ada satu orang pun yang menundukkan kepala. Kalau salah satu nunduk, ketemu langsung. Kenapa mereka tidak menunduk? Karena di Gua Thur itu, di mulut Gua Thur, Allah memerintahkan laba-laba membuat sarang, terus di pinggirnya ada sarang burung dara. Mereka ini punya pikiran, punya dugaan ada Rasulullah di dalam situ, ada enggak? Karena kalau Rasulullah ada di dalam situ tidak mungkin ada sarang laba-laba, ada burung dara, pasti akan pergi kalau ada manusia masuk. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, yang ini semua ada di atas ini. Kata Sayyidina Abu Bakar, in ahlak fa'ana ibn Abu Kuhafa. Kalau aku yang celaka, yang mati, mereka melihat aku, tidak ada masalah, aku ini cuma anaknya Abu Kuhafa. Wa in ahlakta anta ya Rasulullah ahlakatil ummah. Tapi kalau yang kelihatan kamu, yang ketemu kamu ya Rasulullah, umat ini akan hancur nanti. Kata Nabi Muhammad SAW, ya Abu Bakar, ma dhannuka bi itsnain wallahu thalithuhuma. Kata Rasulullah, hai Abu Bakar, menurut kamu bagaimana kalau ada dua orang ini ngobrol, di atasnya ada orang ini ya. Insyaallah. Kalau ada dua orang itu yang ketiga Allah. Yang ketiga Allah yang punya ikatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. La tahzan. Idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kutip di dalam ayat suci Al-Quran. Rasulullah SAW bermalam di Gua Thur itu 3 hari. Setelah itu keluar. Di perjalanan sampai ke Madinah itu macam-macam yang dialami Rasulullah. Dalam keadaan haus dan lapar, Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar. Gua Thur sampai Madinah 14 malam. 14 malam Rasulullah cari makan tidak ada. Sampai ke Ummu Ma'bad.
Kambing. Ditanya orang tua punya kambing, punya makanan, enggak punya makanan, tapi kita punya kambing, kambingnya sudah kurus kering, tidak ada air susunya, ya sudah itu syarat saja. Sama Rasulullah diusap-usap, kambingnya tiba-tiba munyah, memamah, ada yang punya, padahal tidak ada makanan, kurus kan ya, susunya tiba-tiba jadi gemuk, keluar susunya diproses oleh Rasulullah. Siapa yang pakai susu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus nasihatnya Mu'abbad, oh kamu ini kita lihat orang yang baik-baik, hati-hati jangan tertipu sama Muhammad, orang Mekah. Dia tidak tahu bahwa dia lagi ngobrol sama Rasulullah SAW. Terus suaminya datang, akhirnya dijelaskan suaminya dan termasuk muslimah, dia masuk Islam ya. Mu'abbad. Ada syairnya yang luar biasa tentang keindahan Rasulullah SAW. Nah, alhasil yang mau saya sampaikan ini, Rasul itu berikhtiar di dalam hidupnya, punya tadbir, punya planning, rencana, berpikir Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak bergantung kepada maksimal. Ikhtiarnya Rasulullah itu tidak setengah-setengah, maksimal. Bukan pemalas Nabi Muhammad SAW. Bukan seperti orang di antara kita, semua sudah ditentukan Allah. Tidur, nggak mau mikir, nggak mau ini kan semua sudah ditentukan Allah. Santai saja. Lebih hebat dari Rasul. Rasul aja berpikir, berikhtiar sampai matang. Sembunyi-sembunyi, beli onta. Nabi Muhammad SAW punya ikhtiar, nginep dulu di Hira, nginep dulu di Thur, Gua Thur. Jalannya tidak jalan yang lazim supaya orang-orang itu terkecoh. Ini ikhtiar Rasulullah SAW sampai puncak. Tapi dalam keadaan ikhtiar itu, dialah orang yang paling pasrah dan tawakal dan menerima ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perjalanan Rasul bisa jadi contoh yang luar biasa dalam kita menjalani hidup. Tidak boleh kita tidak berikhtiar, tidak berbuat apa-apa, kemudian mengandalkan segala sesuatu itu sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang dimaksud di dalam pembahasan kita ini, sebagian orang ada yang menutupi rasa malasnya dengan tauhid, yang pelajaran tauhid yang dia paham. Malas dia mau kerja, malas. Kalaupun kerjanya sungguh-sungguh, setengah-setengah kerjanya, disuruh mikir malas, tapi kemudian pasrah saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya ya, ini kalau masalah dunia, masalah akhirat yang lebih parah, disuruh ibadah malas, disuruh zikir malas, disuruh baca Al-Quran malas. Sini hukum ini takdirnya Allah. Kamu yang malas, tidak mau menanggulangi nafsunya, tidak mau menanggulangi egonya, terus kemudian pasrah sama Allah SWT. Salah, tidak boleh orang seperti itu. Sebagian yang lain, ada sekelompok orang terlalu bersandar terhadap ikhtiarnya dan bersandar kepada planning dan pikirannya, sampai seakan-akan Allah itu tidak ada dalam hidup. Manusia zaman sekarang ini, sebagian besar manusia di zaman sekarang ini menyembah pikiran, rencana dan planningnya, sampai Allah itu tidak ada di dalam hidup. Allah tidak ada di dalam hidup. Nah, ini yang paling bahaya, ini paling berbahaya. Makanya kita ini perlu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup kita, dan selalu sadar washhad man bara wa tadbir aidan washhad man bara, dan saksikanlah zat yang menciptakanmu. Washhad man bara,
saksikan zat yang menciptakan kamu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kamu, Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik untuk dirimu. Dalam sebuah riwayat, ya ibna Adam, i'tini bima amar, i'tini bima amartuk, atau apa ya? Hei anak cucu Adam, berikanlah kepadaku, maksudnya jalankanlah apa-apa yang aku perintahkan kepadamu, wala tu'allimni bima yuslihuka, dan jangan engkau mengajarkan kepadaku bagaimana hal-hal yang menjadikan kamu itu baik. Jangan ajari aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menetapkan hal-hal yang baik untukmu, karena aku lebih tahu terhadap dirimu daripada kamu sendiri. Kita ini kadang-kadang suka ngajari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, yang harusnya kayak gini, harusnya seperti ini. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita daripada diri kita sendiri. Nah, sampai di sini aja dulu. Insya Allah nanti di kesempatan yang lain kita lanjutkan. Sebetulnya ini mau ada tahlil. Ada tahlil, nanti mau kita ini apa? Kita tambah. Nanti kalau ada kesempatan mungkin saya bisa nuliskan terjemahannya semua. Yang penting kita bisa dapat manfaat dari apa yang kita bahas, walaupun beberapa bait. Alangkah baiknya nanti kita punya waktu lagi insya Allah membahas sampai habis insya Allah, ya. Ini setahu saya Habib Umar juga sudah menjelaskannya. Ini kalau satu baris setengah jam bisa jadi buku ini. Jadi buku, ya. Setengah jam jadi 10 halaman. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau qasidah dulu? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Zarani ba'dal jafa zabayun nujudi anbariyul arfi wardiyul khududi al-khududi wasadani min rahigin fil badidi Allah ya sidi wa syafa bil multaqagal bal amidi qultu ahlan ya ghazala rakmataini anta qurra khatiri aydan wa aini la ta'adi ya suwaijil muklataini Allah ya sidi hakadha tar azimami wa uhudi akbalatni hina akbalatal basyai
الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صل على محمد صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان
وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة وآيات الكرسي وثلاث والله أحد والمعوذتين إلى روح من كان التهليل بسببهم ولأجلهم Enoch Hermawati binti Mukhtar Yasin wa Muhammad Hatta ibn Ibrahim wa Sukmawati binti Sulaiman wa Hubabah Nur binti Muhammad bin Shahab ajarakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan wa bi ni'mahu yakfur mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanika wa lakal hamdu hatta illa radiyya wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ala sayyidina Muhammadin hatta tarith al-ardha wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma athib wa awsil thawaba ma qara'nahu min suwaril Qur'anil karim wa ma hallalnahu wa ma sabbahna wa ma sallayna ala habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وذلك إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين إلى أرواح أهل بيته وإلى أرواح أزواجه وإلى أرواح أصحابه وإلى أرواح التابعين وإلى أرواح التابعين
وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين أجمعين آمين. ثم إلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين خصوصا أبو سيدنا المهاجر رضي الله أحمد بن عيسى زين الفقيه وزين عبيد الله بن أحمد بن عيسى وزين الفقيه الأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي ثم إلى روح المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سكار ثم إلى روح شيخ بكر بن سالم وأخي أجيل ثم إلى روح يوسف بن عابد الحسني ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن أبو الشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي ثم إلى روح الحبيب الكتب عبد القادر بن أحمد سجاد وإلى أرواح جدد وإلى أمهم وفرائهم والمنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى روح الحبيب إدروس بن محمد بن سالم الإدروس ثم إلى روح الحبيب عباس بن محمد بن علي السجار ثم إلى روح الحبيب زين بن عمر بن سميت ثم إلى روح الحبيب مصطفى بن عبد الرحمن عطاس ثم إلى روح الشيخ أحمد بن فضال ثم إلى روح الحبيب ضياء بن عبد القادر المراخيلة ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن صالح العطاس ثم إلى روح بعد سرير ثم إلى روح بن ثم إلى روح عثمان بن عبد الحامد ثم إلى روح عبد الله بن علي الجفري ثم إلى روح عمر بن أبي بكر الجفري ثم إلى روح محمد بن حسين الحبشي ثم إلى روح محمد بن طه السجار ثم إلى روح رياني بن رملي ثم إلى روح عبد الله بن أبي بكر السجار ثم إلى روح حسن بن شيخ الحبشي ثم إلى روح شريف مطيارة بن هارون الرشيد ثم إلى روح سالم بن محمد الإدروس ثم إلى روح سقاف بن أحمد سقاف ثم إلى روح عياد بن سقاف الحسني ثم إلى روح عبد الصابر بن نور علي ثم إلى روح فؤاد بن عبد الحداد ثم إلى روح يحيى بن محمد ثم إلى روح سقاف بن محمد سقاف ثم إلى روح رياني بن رملي ثم إلى روح محمد توفيق بن علي بن عبد الله سقاف ثم إلى روح Sudibjo Darno Susanto bin Suwarjo Darno Susanto Thumma ila Ruh Muhsin bin Ahmad bin Abu Bakar Ahdal Thumma ila Ruh Syafrin Samah bin Samah Thumma ila Ruh Mustafa bin Abdullah Al-Kaf Thumma ila Ruh Mukamih bin Arsyad Thumma ila Ruh Dawud Nasruddin bin Darya Thumma ila Ruh Sanaswi bin Sandawi Thumma ila Ruh Husain Zakaria bin Zakaria Thumma ila Ruh Ma'ah bin Milan Thumma ila Ruh Jaboratan Nasution bin Binu Alam Nasution Thumma ila Ruh Wasipon bin Ahmad Taruji Thumma ila Ruh Muhammad Yusuf Halahab bin Dato' An-Bahara Halahab Thumma ila Ruh Saleh bin Syekh bin Ali bin Yahya Thumma ila Ruh Syafrin ini sudah terulang lagi Thumma ila Ruh Tuni Jamaluddin bin Tuni Abdul Rahman Thumma ila Ruh Ahmad bin Saleh Syahab Thumma ila Ruh Syed Alwi bin Abdul Rahman Asgaf Thumma ila Ruh Abdul Muttalib bin Abdullah Asgaf Thumma ila Ruh Danuri bin Kasani Thumma ila Ruh Ali bin Muhammad bin Yahya Thumma ila Ruh Kiai Haji Ahmad bin Guru Ali Thumma ila Ruh Muhammad bin Abu Bakar Asgaf Thumma ila Ruh Husain bin Ahmad As-Sadiq Al-Habshi wa zawjatuh Aisyah bin Fadal Thumma ila Ruh Alwi bin Ja'far Al-Haddad Thumma ila Ruh Salim bin Ahmad Sulkar ثم إلى روح صادق بن جعفر الحسني ثم إلى روح سيد الوالد محمد نجيب بن طه بن عبد الله سقاف وإلى والديه وأجداده ثم إلى روح العم جعفر بن عبد الله حسين سقاف وإلى روح حبشية بن عبد القادر ومؤخرة ثم وأصولهم وفروعهم ومنتسبين إليهم أجمعين وإلى أجدادنا وجداتنا أعمامنا أعمامنا أخوالنا خالاتنا والدينا ووالدكم وأمهاتنا وأجمعين ثم إلى روح من كان تهليل بسببه ولأجله نقهر مواتي بنت مختار ياسين ومحمد هتا بن إبراهيم وسقمواتي بنت سليمان وحبابة نور بنت محمد بن شهاب أوصل اللهم وإلى أرواح مسلمين ومسلمات والمؤمنين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله فكاكا لهم من النار لهم من النار اللهم أعلي درجاتهم في الفردوس أعلي درجاتهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى حساب ولا عتاب ولا فتنة ولا عذاب اللهم أدخل في قبرهم روحا وريحان والفصحى والأمان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا سئلنا عنه اللهم اغفر إسارنا وارحم تضرعنا واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مؤمن وابعثنا عليها يا باعث يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا
للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.